Banyak orang yang terkena diabetes tapi tidak sadar kalau dirinya sudah diabetes. Atau kebalikannya, banyak orang yang didiagnosis diabetes ternyata sebenarnya belum diabetes. Mungkin masih pre-diabetes atau jangan-jangan malah normal. Nah, untuk itu kita harus harus ingat, harus paham betul bagaimana seseorang itu dikatakan diabetes atau apa dasarnya sih kita didiagnosis diabetes. Jangan sampai kita salah diagnosis, jangan sampai kita kurang diagnosis atau berlebihan dalam diagnosis sehingga kita sendiri malah salah dalam melakukan penanganan terhadap kesehatan diri dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, untuk diagnosis diabetes sebenarnya dilihat dari gejalanya. Jadi keluhannya biasanya sering lapar, terus badannya lemes gitu, sedikit-sedikit lapar, makan padahal tadi baru makan kok udah lapar lagi gitu ya. Terus gejala yang kedua adalah sering minum. Nah, sering minum, jadi sedikit-sedikit haus gitu ya. Dan yang paling khas adalah sering kencing, terutama terbangun di malam hari untuk buang air kecil gitu ya. Sampai terbangun hanya ingin kencing, tapi sering gitu ya, nggak cuma 1 hari 2 hari, nggak cuma 1 kali 2 kali dalam semalam. Nah, kalau sudah ada gejala klasik biasanya kita akan periksa darah, dan biasanya pemeriksaan yang kita lakukan paling sering adalah pemeriksaan dengan gula darah strip ya, atau kita sebut dengan gula darah sewaktu. Nah, itu sebenarnya tidak dipakai untuk melakukan diagnosis. Tapi yang dipakai adalah 3 pemeriksaan, yaitu A1C, kemudian gula darah puasa, kemudian 2 jam gula darah 2 jam setelah makan, atau gula darah 2 jam postprandial. Ada juga yang tidak perlu dengan gejala klasik, misalnya kita lagi check up, kita lagi periksa rutin gitu, terus periksa gula gitu, ternyata tinggi sekali. Nah, itu harus dikonfirmasi juga pemeriksaannya, apakah A1C, gula darah puasa, atau 2 jam postprandial, atau hanya gula darah strip yang kita bisa lakukan sendiri. Nah, biasanya kalau A1C, gula darah puasa, dan 2 jam setelah makan, ini hanya bisa dilakukan di laboratorium. Jadi untuk menentukan diabetes atau prediabetes ataukah normal, itu biasanya kita periksa salah satu dari 3 ini. Nah, pemeriksaan yang pertama ini A1C. A1C ini adalah mana kita melihat yaitu hemoglobin yang berikatan dengan gula kemudian terglikalisasi, namanya glikasi ya, glycated gitu. Jadi darah atau hemoglobin dalam darah itu biasanya tidak berikatan dengan gula, tapi pada pasien dengan gula darah yang sangat tinggi itu gulanya saking banyaknya sampai berikatan dengan hemoglobin, disebut A1C atau HbA1c. Nah, kita bisa melihat gula darah seseorang dalam riwayat 3-6 bulan ke belakang itu dari A1C. Jadi kalau dalam 3 bulan dia gula darahnya tinggi, itu kelihatan di A1C-nya. Nah, kalau kita pakai gula darah sewaktu itu hanya mengukur gula darah saat itu aja. Tapi kalau A1C kita bisa melihat, oh ternyata dalam 3 bulan terakhir dia gula darahnya tinggi terus atau enggak. Nah, patokannya adalah pada A1C 5,7 dan 6,5. Kalau kurang dari 5,7 itu dianggap normal, kemudian 5,7 sampai 6,5 itu dianggap prediabetes, dan di atas 6,5 itu dianggap diabetes. Biasanya kalau sudah ada gejala klasik dan pemeriksaan A1C itu sudah pasti bisa ditentukan diagnosisnya prediabetes atau diabetes. Nah, kalau tanpa gejala, misalkan kita lagi check up terus hanya pemeriksaan A1C dan ternyata memang sesuai dengan kriteria di atas 6,5 misalkan, itu sudah bisa dianggap diabetes walaupun gejala klasiknya belum ada. Nah, tapi untuk memastikan biasanya diulang 1 kali lagi. Kalau 2 kali pemeriksaan hasilnya sama, sudah bisa ditentukan dengan pasti diagnosisnya apa. Kalau di atas 6,5 diabetes, di antara 5,7 sampai 6,5 kita sebut prediabetes, dan kurang dari 5,7
kita sebut normal. Kenapa harus diulang 2 kali? Karena siapa tahu pemeriksaan yang pertama alatnya bermasalah gitu ya, atau kita melakukan kesalahan prosedur dalam pemeriksaan, bisa seperti itu. Nah, pemeriksaan yang kedua yang dianggap bisa memastikan diagnosis adalah gula darah puasa. Jadi biasanya kita sebelum periksa darah kita diminta untuk puasa dulu semalam ya, bisa 10 jam atau 12 jam. Kemudian diperiksa darahnya. Nah, batasannya adalah 100 dan 126. Jadi kalau kurang dari 100 dianggap normal, antara 100 sampai 126 itu prediabetes, dan di atas 126 itu diabetes. Dan sama seperti pemeriksaan yang lain juga, gula darah puasa sebaiknya kalau misalkan ketemu, oh kayaknya diabetes nih, di atas 126, itu sebaiknya diulang 2 kali. Jadi kalau dengan gejala klasik, terus ada gula darah puasanya tinggi, biasanya sekali aja. Tapi kalau untuk memastikan, ya bolehlah diulang 2 kali gitu. Siapa tahu tadi pemeriksaannya salah, prosedurnya salah, atau waktu pas puasa justru kita malah makan sesuatu gitu, jadi gula darah puasanya jadi tinggi. Nah, pemeriksaan yang ketiga biasanya dilakukan sekalian dengan gula darah puasa kalau di laboratorium. Jadi setelah kita periksa gula darah puasa, kemudian kita disuruh makan gula, disuruh nunggu 2 jam, habis itu diperiksa. Oh, kalau di atas 140 sampai 200 dianggap prediabetes, di atas 200 dianggap diabetes, kurang dari 140 berarti normal gitu. Jadi kalau pemeriksaan misalkan sudah ada gejala klasik, biasanya dokter akan meminta Anda untuk periksa gula darah puasa A1C atau 2 jam setelah makan. Jadi kalau gula darah puasa dan 2 jam postprandial setelah makan itu biasanya dilakukan bersamaan. Jadi pemeriksaannya cukup sekali aja, puasanya cukup sekali gitu. Jadi nggak perlu diulang. Nah, pastikan diagnosis Anda tepat dan pastikan Anda sudah memeriksa ke laboratorium yang tepat gitu. Jangan sampai Anda sebenarnya normal tapi menganggap diri diabetes karena waktu pas periksa dengan gula darah strip ternyata tinggi gitu. Atau justru malah sebaliknya, Anda merasa selama ini normal-normal aja, ternyata oh saya pernah nih periksa A1C ternyata 7 gitu. Wah, berarti itu sudah diabetes. Nah, kalau kita pakai gula darah strip, biasanya banyak faktor yang bisa mengacaukan hasil pemeriksaan gitu ya. Dan kalau misalkan periksa terus tidak terbaca high gitu, sangat tinggi, itu berarti gula darahnya sangat tinggi gitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan orang diabetes itu ada namanya faktor risiko. Gaya hidup yang sedentary, maksudnya ya jarang olahraga, makannya nggak dijaga ya, makan junk food gitu ya. Kemudian punya riwayat keluarga, mungkin ada orang tuanya, kakeknya ya, yang saudara-saudaranya yang kena diabetes itu punya kemungkinan untuk diabetes lebih tinggi. Kemudian sudah mengidap hipertensi dari lama, kemudian ada masalah hormon, misalkan dia ada gangguan tiroid dan segala macam, kemudian kena toksin. Ini saya urutkan dari yang paling sering ya. Justru yang paling sering adalah gaya hidup. Jadi tidak ada riwayat keluarga, terus selama ini tidak ada hipertensi, ternyata kena gitu karena gaya hidup. Oke, sampai di sini kita harus pastikan diagnosis kita tepat ya, jangan sampai kurang diagnosis atau berlebihan dalam diagnosis, nanti kita sendiri penanganannya salah. Jadi kita terlalu paranoid gitu. Atau justru kita malah terlalu abai. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.